Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khassana bi khairi kitabi unzil wa bi afdhalin nabiyyi ursil wa atamma ala ni'matan bi khairi manhajin syuri'. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana ala mahajatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian di Markas Itqon, yang mana kali ini kita melalui via Zoom ya. Alhamdulillah kita sekarang melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qorib ya, dari kitab Fathul Qorib, yang mana saat ini kita berada di kajian yang kedua ya, setelah minggu lalu di jam yang sama. Mohon maaf peserta, saya izin untuk share screen ya. Ya, sekarang sudah tampak di layar kaca. Saya share lanjutan dari pembahasan kita dari minggu lalu, yaitu masih masalah bab Siyam atau bab puasa, yang sengaja saya ambil dari kitab Fathul Qorib, atau orang Indonesia di kalangan pesantren mengenalnya dengan kitab Takrib, yang mana kitab ini dijadikan sebagai dasar landasan fikih orang-orang Indonesia. Seperti itu. Kemarin kita sampai di perkara-perkara yang disunahkan berpuasa, atau yustahabbu fi shaumi ya, salah satu asya. Kemarin kita sudah membahasnya. Lalu kita akan membahas poin selanjutnya di halaman 139. Barangkali punya kitabnya dari PDF, silakan dibuka atau cukup melihat dari screen ya, screen layar masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-idani wa ayyamut tashriqi as-salasatu wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Ya. Saya tadi membaca matannya ya. Kurang lebih artinya seperti ini. Wa yahrumu, dan haram. Apa yang haram? Siyamu khamsati ayyamin, puasa di 5 hari yang akan kita bahas. Yang pertama al-idani, yaitu berpuasa di 2 bulan, berpuasa di 2 hari raya ya. Yang pertama yaitu al-idani, yaitu berpuasa di 2 hari raya. Wa ayyamut tasyriqi as-salasatu, dan puasa di hari-hari tasyrik yang berjumlah 3 hari. Wa yukrahu shaumu yaumi syakki, dan haramkan berpuasa di yaumi syak,
illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh mukallaf seperti itu. Lalu waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa'alaihil qadu wal kafaratu wa hiya itqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu. Nanti kita lanjut ke matan yang ada di bawah. Sekarang kita ke syarahnya. Ke syarah dari Alfadhut Taqrib. Nah ini syarah. Kita sekarang menjelaskan dari matan yang ada di atas. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Nah, karena kita masih dalam pembahasan puasa, siam. Nah, di sini kita akan membahas hari apa sajakah ya yang tidak boleh dilaksanakan untuk berpuasa. Karena di dalam Islam ada hari-hari tertentu yang memang dilarang untuk melaksanakan puasa. Di situ tertulis al-aidani, yang mana tidak boleh melaksanakan puasa pada dua hari hari raya, yaitu maksudnya adalah yaumi Idul Fitri, ya, berpuasa di hari Idul Fitri, wa Idul Adha, dan berpuasa di hari raya Idul Adha. Kenapa seperti itu? Karena dua hari raya itu hari untuk bergembiranya umat muslimin, yang mana di sana disunahkan untuk memakan, disunahkan untuk iftar, disunahkan untuk tidak berpuasa. Wa ayyamut tasyriqi. Tadi yang pertama al-aidani, yang kedua wa ayyamut tasyriqi, yaitu berpuasa, tidak berpuasa di hari-hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Wahia as-salasatul lati ba'da yaumin nahri, yaitu 3 hari setelah apa? Idul Adha. Ba'da yaumin nahri. Yaumin nahri itu Idul Adha. Wa yukrahu tahriman saumu yaumi syakki. Nah, ini nomor 3. Dan tidak diperkenankan, ya, bahkan menjadi haram hukumnya melaksanakan puasa di hari syak. Hari syak itu hari apa? Hari syak itu hari yang mana belum ditentukan. Belum ditentukan entah ditentukan untuk berpuasa atau tidak. Seperti contohnya apa? Di sini nanti kita akan lihat apa saja yaumus syak itu. Yaumus syak bila sababin yaqtadi saumahu. Nah, tidak boleh ketika yaumus syak itu melaksanakan puasa. Wa asyara al-musannifu li ba'di suwari hadas sabab biqaulihi. Dan musannif akan menyebutkan contoh-contoh daripada yaumus syak. Illa an yuwafiqa adatan lahu fit tatawwu'i, ya, kecuali orang tersebut itu sudah apa namanya melaksanakan la ayyuwafiqa adatan lahu fit tatawwu'i, kecuali orang tersebut itu ada sesuatu hal yang menyebabkan dia itu melaksanakan puasa. Nah, seperti itu. Kaman adatuhu siyamu yaumi iftarin yaumin fawafaqa shaumuhu yaumus syak. Seperti halnya puasanya seseorang yang mana seseorang tersebut harus membatalkan puasa di hari
syak itu. Walahu siyamu yaumi syakki aidon an qada'in wa nadharin. Dan mana orang tersebut itu melaksanakan puasa sebab dia itu melaksanakan qada ataupun melaksanakan nazar seperti itu. Wa yaumus syakki huwa yaumus salasina min Sya'ban. Nah ini. Yaumus syak itu adalah hari ke-30 atau penanggalan 30 dari bulan Sya'ban. Idza lam yurul hilal lailataha ma'as sahwi, ketika tidak ada orang yang melihat hilal. Sebab apa? Sebab mungkin keadaannya itu sedang mendung seperti itu. Kenapa? Karena 30 hari di bulan Sya'ban artinya bisa jadi hari selanjutnya itu akan terjadinya hilal, yang mana ketika sudah dilihat hilal itu sudah terlihat, kita diwajibkan untuk berpuasa. Artinya hari 30 di bulan Sya'ban adalah hari Syak. Nah, ketika kita masih ragu-ragu itu adalah hari Syak atau bukan, nah di sini musonif menganjurkan bahwasanya yukromu tahriman, ya, kalau bisa tidak melaksanakan puasa, ya, seperti itu. Nah, tahaddatsan nas bi ru'yatihi wa lam ya'lam adlun ro'ahu. Nah, karena puasa di bulan Ramadan itu tandanya itu adalah melihat hilal. Ketika hilal itu tidak terlihat, maka kita pakai penghitungan yang namanya hisab. Dan hisab itu disyaratkan apa? Ketika ada di hari penanggalan ke-30, ya, itu ada hal-hal yang terjadi. Misalkan mendung yang memang di sebagian tempat tidak bisa melihatnya, seperti itu. Nah, artinya ketika hilal itu tidak terlihat, maka berganti dengan penghitungan hisab yang mana digenapkan 30 hari di bulan Sya'ban, lalu setelah 30 hari, lalu hari berikutnya itu dilaksanakan puasa. Maka sebab itu ketika ada seseorang yang melaksanakan puasa di hari 30 bulan Sya'ban, maka itu ditakutkan akan puasanya itu akan tercampur atau puasanya itu masih puasanya itu berada di hari Syak, seperti itu. Au syahida bi ru'yatihi sibyanun au abidun au fasaqotun. Ketika di 30 hari di hari Sya'ban lalu ada seseorang yang melihat hilal, entah itu anak kecil ataupun budak ataupun orang fasik, maka sudah keesokan harinya sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Ya. Lanjutnya, wa man wati'a fi nahari Ramadan hala kaunihi amidan fil farji wa huwa mukallafun bisawmi wa nawa minal laili wa huwa athimun bihadzal wat'i li ajlis sawmi. Sesuatu yang membatalkan puasa selanjutnya, poin selanjutnya yaitu barang siapa yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, yang mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Dan dia juga berstatus sebagai mukallaf, ya, mukallaf yang dibebankan dan diwajibkan untuk berpuasa, dan dia sudah berniat di malam harinya. Artinya dia saat itu sedang melaksanakan puasa. Wa huwa athimun, maka
orang tersebut, muslim tersebut yang melakukan pekerjaan tadi yang sudah kita jelaskan, asimun, dia berdosa, ya, berdosa bihadzal wat'i, dalam menggauli istrinya. Kenapa? Karena dilakukan li ajli shaum, ketika dalam keadaan berpuasa. Orang tersebut nanti akan mendapatkan apa? Fa'alaihi al-qada'u wal kafaratu. Orang tersebut maka akan dikenai mengkodok puasa, ya, mengkodok puasa, wal kafaroh, juga memberikan kafaroh, ya. Kafaroh itu apa? Wahia itqu raqabatin, ya, membebaskan atau memerdekakan budak. Tidak sembarangan budak. Di situ ada budak-budak tertentu, yaitu apa? Rokobatin mukminatin, seorang budak mukminah wanita, ya, atau seorang budak Islam dan dia budak wanita. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian nuskhah, ya, alimatin minal uyubi al mudirroti bil amali wal kasbi. Budak tadi yang disyaratkan untuk dimerdekakan punya tambahan ini, ketambahan sifat, yaitu apa? Salimatin. Nah, budak perempuan yang mukminah itu tidak boleh cacat. Dia harus salimah, harus sehat, ya, tidak boleh cacat. Minal uyub, dari segala macam kekurangan atau segala macam aib yang terdapat pada budak tersebut. Al mudirroti, ya, yang membahayakan, bil amali, dalam melaksanakan pekerjaan, wal kasbi, dan pekerjaan. Jadi banyak budak yang cacat, seumpama tidak punya salah satu anggota tubuh, atau dia punya penyakit menular atau apapun. Itu di nuskhoh yang berbeda mengatakan bahwasanya salimatin minal uyuh al mudirroti, ya, harus selamat, tidak cacat, dan tidak membahayakan, karena dia nanti akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Harus, yang pertama itu harus memerdekakan budak yang mana budaknya mukminah dengan sifat yang sudah kita jelaskan. Fa'ilam tajid, setelah itu, bagaimana kalau tidak menemukan seorang budak yang mana budak tersebut mukminah, juga salimah minal uyub al-mudirrah bil amal wal kasab. Fa illam tajidha fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Nah, lihat di syahraini mutatabi'aini. Nah, di matanya tertulis di situ fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun wa man mata wa alaihi siyamu min ramadhana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Nah, kita lihat di syarah. Jadi it'amu miskin syahroe, kita ulangi di atas. Maaf. Fasiyamu syahroini mutatabi'ain. Ketika ada seseorang muslim yang mukallaf, yang mana dia ketika di siang hari melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, ketika tidak ada membebaskan budak perempuan mukminah, opsi yang kedua adalah boleh melakukan puasa syahroini mutatabi'ain, melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi ini opsi yang kedua. Kenapa ada opsi kedua?
Karena ditakutkan seorang tersebut itu karena memang keadaan zaman sekarang yang tidak ada itu ya. Zaman sekarang tidak ada budak, maka melakukan syahro ini mutatabi'ain, melakukan 2 bulan berpuasa secara berturut-turut. Seperti itu, ya. Lalu sekarang opsi ketiga, fa illam yastati', apabila tidak menemukan atau apabila tidak mampu untuk melaksanakan berpuasa di 2 bulan secara berturut-turut, fa'it'amu sittina miskinan, maka ya orang tersebut wajib memberikan makan 60 orang miskin. Maaf, wajib memberikan makan 60 orang miskin. Au fakiron, atau orang fakir. Likulli miskinin muddun, dan setiap orang miskin yang diberikan makan itu jumlahnya muddun. Muddun itu apa? Ai mimma yujzi'u fi sodakotil fitri. Nah, setara dengan ketika kita bersodakoh di sodakotul fitri, ya. Fa'in ajaza, apabila tidak mampu, masih tidak mampu, anil jami, dari seluruh apa yang tadi disebutkan, istaqarratil kafaratu fi zimmatihi, nanti dia akan membayar kafarah, ya. Fa idza qadira ba'da dzalika ala haslatin min hisalatil kifarah fa'alaha, maka ketika dia sudah mampu untuk melaksanakan kafarah, maka harus secepatnya dilaksanakan seperti itu, ya. Jadi dalam fikih itu menawarkan opsi, ya Pak, menawarkan opsi apabila ada kejadian yang memang hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam siang bulan Ramadan, maka yang pertama tadi kita ulangi eh, kita ulangi itqu raqabah, ya. Jika itqu raqabah tidak ada, tidak bisa dilakukan, maka harus melakukan fasyamu syahraini mutatabi'ain, ya, melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika tidak mampu, maka it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun, seperti itu. Nah, selanjutnya, wa man mata wa alaihi siyamun faitun min Ramadan bi'udhrin, ya. Kaman aftara fihi limaradin walam yatamakkan min qodaihi, dan barang siapa yang meninggal di siang hari bulan Ramadan, maka dia sudah otomatis puasanya batal. Seperti itu. Maksudnya di sini gitu. Seperti apa? Kaman aftara fihi limaradin walam yatamakkan min qodaihi. Seperti batalnya seorang yang sedang sakit, yang mana sakit tersebut lam yatamakkan min qodaihi, sakit tersebut mengharuskan untuk berbuka puasa, maksudnya. Karena memang sakit yang dideritanya itu sangat parah. Atau jadi ketika di sini ada tertulis untuk orang sakit membatalkan puasa,
di situ sakitnya itu harus sakit yang memang betul-betul mukallaf tersebut tidak kuat untuk melaksanakannya. Tapi ketika sakit tersebut hanya sakit ringan, misal pusing, pusing yang memang bisa ditahan, atau kayak seperti pilek, batuk yang bisa ditahan, atau sesak napas yang bisa ditahan, yang memang ketika ditahan dia sebetulnya mampu menyelesaikan puasa itu hingga selesai. Nah, penyakit-penyakit tersebut yang dianggap masyarakat kita itu masih ringan, maka harus melaksanakan puasa dan tidak boleh membatalkan. Tetapi ketika puasa tersebut memang orang sakit yang dideritanya itu memang tidak mampu karena penyakit kambuh dan penyakit yang dideritanya itu luar biasa parah, maka itu diwajibkan untuk membatalkan puasa. Seperti misal ada sakit parah, sesak napas yang memang kalau tidak minum dan kalau tidak makan dia bisa mengalami kematian misal, atau sakit perut atau apa ketika tidak makan itu dia bisa mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena apa namanya karena dia mengalami kesakitan yang luar biasa seperti itu. Maka itu boleh untuk membatalkan puasa. Ka'an istamarra maraduhu hatta mata. Fala isma alaihi fi hadzal fa'id. Ya. Dan ketika orang yang sedang sakit lalu dia membatalkan puasanya sebab dia tidak mampu, sebab dia merasa kesakitan dan memang harus dibatalkan agar penyakitnya itu cepat pulih ya, cepat sembuh. Maka fala isma alaih, dia tidak mendapatkan dosa. Fi hadzal fa'id, dalam contoh seperti ini. Wala ruka lahu fil fidyah, dan dia tidak dibebani membayar fidyah. Tidak dibebani. Fa in fata bi ghairi uzrin wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi ut'ima anhu, ya. Apabila kejadian tersebut itu ada bi ghairi uzrin, tanpa uzur. Misal saya tidak sakit, saya tidak bepergian, saya tidak mengalami hal apapun. Lalu saya membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa dengan minum air. Wa mata qabla tamakkuni, setelah itu dia meninggal misalnya. Ya. Sebelum min qadaihi, sebelum dia mengqadanya, ota'ima anhu, maka dia mendapatkan harus membayar kafarat. Ay akhraja al waliyu anil mayyit min tarkihi likulli yaumin fata muddun ta'am. Kepada seseorang yang ditinggalkannya atau ahli warisnya itu harus mengeluarkan kafaroh ya atas mayit ya, karena tadi dia berbuka puasa tanpa sebab di siang hari, setelah itu dia meninggal. Nah, maka ahli warisnya harus mengeluarkan kafaroh. Kafarohnya seperti apa? Likulli yaumin fata muddatu amin, ya. Setiap harinya harus mengeluarkan muddatu amin, satu mud dari makanan yang nanti akan diberikan kepada fakir miskin. Seperti apa mud itu? Nah, ini adalah timbangan liter. Nah, wa huwa ritlun wa thuluthun bil Baghdad, seperti itu. Ya. 1 liter sepertiga menurut hitungan Baghdad. Seperti itu. Jadi kalau di kita
seperti mengeluarkan ketika ini ya, zakat fitri, zakat fitrah ya. Wa huwa bil kaili nisfu qadhin misri. Nah, kalau di Mesir itu timbangannya adalah bil nisfu qadhin, setengah qadh ya, setengah qadh. Wa ma dzakarahu al-musannif huwal qaulul jadid, yang mana ini dikatakan oleh musannif bahwasanya ini adalah qaul jadid. Wal qadim, dan qadim. La yata'ayyanu al-it'am bal yajuzu lil waliyyi aidan an yasuma anhu. Dan tidak diperuntukkan untuk memberikan makan saja. Ya, kalau redaksi di atas kan ahli warisnya memberikan makan fakir miskin. Tetapi ternyata kalau seumpama opsi kedua adalah liwaliyi aidon ayyasuma anhu, kepada orang yang ditinggalkannya seperti anaknya dan siapapun yang ditinggalkannya, an yasuma anhu, juga harus melaksanakan puasa qadha. Jadi selain memberikan makanan kepada fakir miskin ya dengan takaran yang tadi sudah disebutkan, ahli warisnya juga harus berpuasa mengkodok ayahnya atau ibunya yang melaksanakan pembatalan puasa. Wa yusannu lahu dzalik kama fi syarhil muhadzab. Nah, disunahkan ya, disunahkan untuk berpuasa tadi itu disunahkan. Artinya boleh melaksanakan puasa ataupun tidak. Di dalam Syarhul Muhadzab, di kitab Syarah Muhadzab. Wa shawaba fi ar-Raudhah al-Jazm bil Qadim. Namun di dalam kitab Raudhah malah mengatakan harus melaksanakan puasa dari ahli warisnya. Nah, jadi di sini ada ikhtilaf ya. Ikhtilaf yang mana yang pertama menurut kitab Syarah Al-Muhadzab bahwasanya ahli waris yang ditinggalkan tidak melaksanakan puasa atau sunnah melaksanakan puasa tersebut boleh melakukannya atau boleh tidak melakukannya. Artinya sunnah. Namun di kitab Ar-Raudhah Al-Jazamu bil Qadim harus melakukan ahli warisnya harus melakukan puasa ya. Karena ketika seorang tersebut membatalkan puasanya dengan secara sengaja tanpa udzur, sebetulnya dia harus melaksanakan qadha puasa seperti itu dan juga kafaroh. Maka dia diwajibkan karena orang tersebut itu meninggal dan ada ahli waris, maka ahli waris tersebut yang melakukan qadha dan juga kafaroh seperti itu. Maka dari itu karena kita sudah tahu ya Bapak Ibu, kita harus melakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Wasyaikhul harumi idza ajaza anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Selanjutnya siapa saja yang boleh melakukan uzur tidak berpuasa. Di sini wasyaikhul harim. Syekhul harim itu orang yang sudah lanjut usia, yang mana orang tersebut itu memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa seperti itu. Seperti orang sudah lanjut usia, umurnya sudah sangat renta, yang mana beliau-beliau itu sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, ini wasyaikhul haram idza ajaza anis shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Maka kafarotnya orang yang sudah sepuh, orang yang sudah sangat tua seperti itu, yang sudah tidak bisa melaksanakan puasa,
memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya itu 1 mud. Lalu wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa 'alaihal qada. Kita baca dulu, nanti kita bahas di syarah. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa 'alaihimal qada wal kafaratu an kulli yaumin muddun wa huwa ridlun wa thuluthun bil iraq wal maridu wal musafiru safaron tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Nah, kita bahas di syarah. Wasyaikhul haram wal ajuz, tadi kita sudah bahas ya di pertama. Seorang yang sangat berusia sangat sepuh, tua gitu ya. Wal ajuz, ajuz itu orang yang sudah sangat tua itu. Wal maridu, dan orang sakit, alladzi la yurja bur'uhu, yang mana tidak diharapkan kesembuhannya. Ini sudah sangat parah keadaan orang itu. Ida ajaza, ya. Inilah yurja bur'uhu, tidak mungkin tidak diharapkan keselamatannya, artinya karena penyakitnya sangat parah, yang mana ada tipikal orang yang sudah menderita penyakit yang mana mungkin sudah tidak lama lagi. Ini maksudnya gitu. Alladzi la yurja bur'uhu. Idza ajaza kullun minhu, ketika mereka itu ajuz atau tidak mampu, ajaza itu tidak mampu melaksanakan puasa, anis saumi yuftiru, maka harus membatalkan puasa. Karena mereka tidak melaksanakan puasa di hari puasa di bulan Ramadan, maka mereka akan dibebani untuk membayar kafaroh. Apa kafaroh itu? Wa yut'imu an kulli yaumin muddan, yaitu memberikan makan kepada setiap fakir miskin muddan, 1 mud. Di sini dilanjutkan wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin. Nah, di sana di kitab ini disebutkan bahwa wala yajuzu ta'jil. Jadi mempercepat untuk membayar mud qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Artinya seumpama ada orang sakit atau orang tua yang sudah sepuh yang memungkinkan untuk tidak akan melaksanakan puasa walaupun Ramadan itu semua umat muslim melaksanakan puasa. Nah, lalu dia sebelum Ramadan itu membayar terlebih dahulu kafarohnya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Misal dia tahu saya udah tua, saya tidak mungkin melaksanakan puasa. Lalu di bulan Sya'ban, belum bulan Ramadan, itu selama 30 hari dia membayar kafaroh. Nah, itu tidak boleh, ya. Wa yajuzu ba'da fajri likulli yaumin, boleh melaksanakannya itu ketika apa? Ketika setelah fajar di hari Ramadan. Maksudnya itu di hari pertama misalkan, nah orang-orang melaksanakan puasa, ternyata dia tidak melaksanakan puasa sebab hal-hal yang tadi kita sebutkan. Misal dia sakit atau dia sedang mengalami sakitnya sangat parah atau dia mengalami karena sudah tua atau sebagainya. Lalu ketika orang-orang sudah melaksanakan puasa, nah dia memberikan kafarot ya kepada fakir miskin setelah fajar, itu boleh. Yang tidak diperbolehkan itu adalah memberikan kafaroh sebelum
bulan Ramadan itu tidak boleh. Selanjutnya, wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima dororon. Bagi ibu hamil wal murdi'u dan ibu yang sedang menyusui, in khafata apabila ya mereka berdua itu takut kepada apa? Ala anfusihima dororon, terjadi sesuatu yang membahayakan bagi diri mereka, yalhaquhuma bisaumi kadororil maridi aftorota, maka boleh untuk membatalkan puasa seperti halnya orang yang sedang sakit, mereka membatalkan puasa mereka. Tapi di situ ditulis wa wajaba alaihima al-qada, dan orang yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu mereka diwajibkan untuk melakukan qada setelah Ramadan. Wa in khafata ala auladihima, ya. Ya. Wa in khafata ala auladihima, ketika si hamil dan si murdi ini takut kepada kemaslahatan anaknya, entah anak itu kan harus nutrisinya terpenuhi pada ibu hamil, dan juga kepada ibu menyusui kan harus terus-menerus mengkonsumsi makanan agar ASI-nya itu terus mengalir. Misal dia itu merasa takut ya kepada anaknya, ya, ai isqatul waladi fil hamil, ai maksudnya apa? Isqatul walad, takut keguguran misal. Misal bagi orang yang sedang hamil, karena dia berpuasa dan takut keguguran, ya, dia itu, si ibu tersebut itu mempunyai rasa takut janinnya itu keguguran ketika dia melaksanakan puasa. Dan fil hamil wakilatil laban, dan kepada si ibu yang menyusui itu kalau dia itu meneruskan puasanya, maka akan terjadi air susu yang mengalirnya sedikit, wakilatul laban fil murdi, ketika dalam menyusui. Aftorota, lalu kedua orang tadi itu berbuka puasa. Wa wajaba alaihimal qada, maka kedua orang tadi, ibu hamil dan menyusui, itu wajib mengqada lil iftar wal kafaroh aidon, wajib membayar qada juga membayar kafaroh. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika orang yang sedang menyusui dan sedang hamil itu berbuka, tapi tidak karena dia takut terhadap janin yang dia kandung ataupun anak yang dia susui, bagaimana? Ketika tidak ada rasa seperti itu, takut seperti itu, maka hanya diwajibkan untuk melakukan qada, tapi tidak diwajibkan untuk melakukan kafarah. Tetapi ketika si ibu yang hamil dan ibu menyusui itu melakukan membatalkan puasa karena ada rasa takut yang timbul kepada si janin atau kepada air susu yang keluarnya sedikit, yang mana nanti akan tidak bisa menyusui anaknya, maka dia diwajibkan mengqada dan membayar kafarah seperti ini. Ilatnya itu ada di khauf, ya, rasa takut kepada janinnya itu. Jadi kalau tidak ada khauf, tidak ada ketakutan, maka tidak usah membayar kafarah. Wal kafaratu, dan kafarahnya apa? An yukhrija an kulli yaumin muddun,
seperti yang di atas ya, membayar atau mengeluarkan kafaroh itu setiap harinya muddun, ya, 1 mud, wa huwa kama sabak. Nah, yang sudah kita bahas di atas. Itlun wa thuluthun bil iraq. 1 liter dan sepertiga di timbangan Irak. Yu'abbiru anhu bil Baghdad, juga di Baghdad sama seperti itu. Selanjutnya, ya, jadi yang tadi kita ulangi, apabila ada ibu menyusui dan ibu hamil, dia berbuka puasa atau membatalkan puasanya itu karena memang dia apa namanya eh, dia sudah tidak kuat melaksanakan puasa seperti itu ya, maka dia harus membayarnya dengan kodok. Tetapi ketika ada rasa takut yang dialami oleh ibu itu, ketika ketakutan tersebut karena takut air ASI-nya tidak keluar atau takut janinnya itu akan keguguran, ketakutan-ketakutan tersebut muncul, maka wajib mengqadha juga membayar kafaroh. Kan, ibu hamil biasanya ada hal-hal yang terjadi pada dirinya seperti rasa mual, rasa sakit kepala atau lemas gitu ya. Ketika misal pusingnya itu sudah tidak tertahankan dan memang harus berbuka puasa tanpa takut, nggak takut keguguran atau apa, maka dia hanya sekedar mengkodok. Ya, begitu pula ibu yang menyusui. Tapi ketika takut janinnya, takut keguguran atau apa itu, maka dia harus kafaroh juga. Kodok juga kafaroh. Selanjutnya, wal maribu wal musafiru safaron tawilan. Nah, orang yang sedang mengalami sakit, yang mana sakitnya itu parah ya, wal musafiru, dan orang yang sedang bepergian, safaron tawilan, yang mana kategori safarnya itu sangat jauh ya, maka dia mubahan in tadorroro bisaumi yuftironi wa yaqdiyani. Ketika perjalanan jauh itu, ketika dia melaksanakan puasa dan ketika dia dalam keadaan puasa yang mana harus menempuh jarak yang begitu jauh, menjadikan dirinya itu doror atau menjadikan dirinya itu ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, misal karena perjalanan jauh, dia harus punya tenaga yang kuat, harus berjalan jauh, harus berjam-jam. Maka ketika dia takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya misalnya lemas, tidak bisa mengangkat beban-beban yang sangat berat, gitu, maka dia boleh melakukan iftar atau melakukan berbuka puasa, ya. Juga orang yang sakit tadi ya sudah kita sebutkan. Walil maridi, maaf, maka ketika orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan jauh, maka dia boleh melakukan berbuka puasa, dan nanti dia harus membayar qadha itu. Seperti itu. Walil maridi, dan untuk orang yang sedang sakit yang sangat parah, in kana maraduhu mutbiqan tarkun niyati minal lail, ya, wa illam
yakun mutbiqan kama law kana yahummu waqtan duna waqtin wa kana waqtu syuru'i fi shaumi mahmuman falahu tarkun niyah wa illa fa'alaihin niyatu lailan. Ya, ketika seseorang yang sedang sakit dan mana sakitnya itu mutbiqon. Mutbiqon itu permanen, Pak. Bisa dikatakan misal ada orang sedang mengalami stroke misal, yang mana stroke itu sangat parah dan orang tersebut tidak bisa melakukan hal apapun. Itu termasuk marid sakit yang mutbiq, yang permanen. Boleh tarkun niyah minal laili, boleh tidak meninggalkan niat untuk melaksanakan ya dari waktu malam. Karena puasa di bulan Ramadan itu harus tabyitun niyah, melakukan niat di malam harinya. Ya, jadi syarat itu lil marid in kana maradu mutbiqon, permanen. Sakit-sakit yang mana sakitnya itu tidak kambuhan gitu ya. Tidak ya permanen seperti stroke, gejala macam-macam yang sangat parah yang sudah menderita berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu namanya sakit yang mutbiq. Wa illam yakun mutbiqon. Nah, sekarang bagaimana ketika sakitnya itu tidak permanen, kambuh-kambuhan atau 1 jam sembuh, 1 jam tidak, atau sehari sembuh, sehari tidak, bagaimana? Amalaukan kana yuhammu waqtan duna waqtin wa kana waktu syurufi saumi mahmuman falahu tarkun niyah. Ketika orang tersebut itu mengalami sakit itu dari waktu malam, ya, misal dari waktu malam, sehingga dia ketika bangun itu akan menjadikan sakitnya itu parah. Misal ada seorang yang sakitnya itu sehari sembuh, sehari. Ketika ada kasus tersebut, falahu tarkun niyah, maka boleh untuk tidak melakukan niyah. Ya. Wa illa fa'alaihin niyah lailan. Namun ketika misal orang tersebut malamnya itu bisa bangun, sembuh seperti sedia kala, seperti orang layaknya orang sehat, dan dia mampu melakukan sholat tarawih, mampu melakukan pekerjaan rumah yang biasa-biasa saja gitu, dan mungkin sehingga dia mampu melakukan makan sahur, maka fa'alaihin niyatul lailan, maka orang tersebut itu eh, harus melakukan niat di malam hari seperti itu. Jadi itu ya. Ada berarti di sini bab menerangkan tentang apakah seorang muslim itu boleh tidak melakukan niat di malam hari. Ketika orang tersebut sakit yang mana sakitnya itu mutbik ya. Sakitnya itu sangat parah, permanen, ya, gejala-gejala yang sudah diderita sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan, yang mana di malam hari itu dia sudah sekarat itu ya, tidak bisa melakukan hal apapun, maka tarkuniyah boleh. Ketika puasanya itu ghairu mutbiq, orang sakit tersebut itu sakitnya itu tidak mutbiqon, tidak permanen, ya, maka tergantung dilihat. Jadi sakitnya itu apakah malamnya itu masih sakit. Kalau dari malamnya itu masih menderita sakit sehingga dia tidak mungkin untuk melakukan niat, maka ya sudah boleh tidak berniat di malam hari seperti itu. Dan ketika wa illa fa'alaihin niyah lailan. Tapi ketika di malam harinya dia itu sembuh dan tidak terjadi apa-apa, maka dia boleh melakukan niat seperti itu. Fa in adatil lahuma wahtajalil fitri aftoro. Nah, setelah niat diucapkan, lalu adatil lahuma, penyakitnya itu datang lagi atau kambuh lagi gitu.
wahtaja lil fitri aftara, dan mana penyakit tersebut itu harus menjadikan si muslim tersebut berbuka puasa, maka ya sudah, aftara, berbuka. Wasakatal musannif an saumit tatawwu'i wa huwa madhkurun fil mutawwalati. Nah, ini musannif diam ya. Musannif itu tidak berkomentar masalah puasa tatawwu' wa huwa madhkurun fil mutawwalat wa minhu shaum Arafah, yang mana terjadi di puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, dan puasa Ayyamul Bid, dan wasittatin minasyawal, dan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Nah, itu bab selanjutnya itu faslun fi ahkamil i'tikaf. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab tentang puasa seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin ini kajian terakhir, yang mana kajian ini hanya di bab saum ya, hanya di bab saum. Barangkali nanti peserta ingin mendengarkan kajian-kajian lain yang meliputi hadis atau apapun, bisa mengikuti Zoom dari markas Itqon seperti itu. Saya cukupkan sekian. Kurang lebih saya meminta maaf barangkali ada kesalahan-kesalahan yang saya jelaskan ya, karena sambil belajar, saya juga sambil belajar. Saya sekiankan pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.